Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fahri Atmaja. Kini kita akan melanjutkan sesi keempat, yaitu belajar MySQL dan PHP. Kita masuk ke sesi statement include ya. Statement include akan menyertakan isi suatu file tertentu. Include dapat diletakkan dalam suatu looping, misalkan dalam statement for atau while. Ini file contohnya. Ini seperti requirement kemarin ya, untuk required dari pertemuan sebelumnya, sama mengambil suatu file lalu kita looping dengan for. Baik teman-teman, silakan buka Sublime dan examnya. Bisa dibuka dulu Sublime dan examnya. Silakan di search aja examnya seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, pastikan Apache dan MySQL-nya bertanda hijau, jadi diklik Start. MySQL-nya juga sama, diklik Start. Nah, ini berarti sudah berjalan semua. Kemudian tinggal kalian cari Sublime Text, atau kalau kalian pakai Visual Studio Code juga boleh. Ya, ini pertemuan sebelumnya ya, yang require. Oke, kita langsung ke include. Sebenarnya konsepnya sama seperti require ini. Kita buat file dulu PHP. Kita save as. Kemudian kita namai contoh 11.php. Oke, sekarang yang ini ya, kita copy aja deh biar cepat ya. Oke, teman-teman bisa ketik ya. Nah, seperti ini, echo strip tbr, kemudian echo php adalah bahasa scripting. Ini untuk perulangan aja. Kita save. Untuk teman-teman di pause dulu ya. Lalu kita buat file baru lagi. Kita save dengan contoh 12.php. .php. Kita enter. Nah, kita tuliskan ini script for-nya. Kita buka PHP dulu, tutup PHP. Kita masukkan for dalam kurung variabel B sama dengan 1, titik koma, variabel B lebih kecil dari 5, variabel B plus. Oke, kita buka kurung kurawannya, enter. Nah, kita panggil include. Apa nih yang mau diperulangkan atau di looping ya istilahnya? Include contoh 11 php titik koma. Nah, dari coding ini kita bisa melakukan logika ya, jika for $B sama dengan 1, $B itu lebih kecil dari 5, $B looping. Jadi akan di generate atau akan dieksekusi ini sebanyak sampai ini terpenuhi. Jadi lebih kecil dari 5, jadi 4 ya. Jadi perulangan ini akan diteruskan sampai terpenuhi lebih kecil dari 5. Oke. Kita save. Kemudian buka browser kalian. Kita ketikkan localhost. Kalau dari kalian tinggal localhost gitu ya. Kalau dari saya panggil port saya dulu. Nah, contoh latihan dulu, latihan folder yang kita buat kemarin. Kemudian nama filenya contoh 12.php. Kita enter. Oh, ada yang error nih teman-teman. Contoh 11 di line 2, kita cari di line 2. Unexpected. Kita ganti aja ya teman-teman, kita ganti begini teman-teman. Jadi kalian yang
Belum, kita ganti petiknya petik biasa teman-teman. Ini kita ganti juga yang ini. Ini juga kita ganti. BR-nya juga kita ganti. Oke, kita save lagi ya teman-teman. Kita coba. Nah, ini akan mengulangi sebanyak 4 kali ya teman-teman. Jadi ini 4 baris ya. Ini ya. Dari contoh 11 PHP tadi ada ini. Jadi 4 kali dia diulang karena for-nya sudah terpenuhi 4 kali. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Materi 2, dasar-dasar MySQL. Dalam SQL, pada umumnya informasi tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logik merupakan struktur 2 dimensi terdiri dari baris, row atau record, dan kolom atau field. Sedangkan dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tabel. Beberapa tipe data MySQL yang sering dipakai seperti ini ya. INT, unseng atau angka, float juga angka, pecahan, date tanggal, date time tanggal dan waktu, char string dengan panjang tetap sesuai dengan yang ditentukan, panjangnya 1 sampai 255 karakter. Varchar string dengan panjang yang berubah-ubah sesuai dengan disimpan saat itu, panjangnya bisa sampai 1 sampai 255 karakter. Blob teks dengan panjang maksimum 65.535 karakter. Long blob lebih banyak lagi, bisa sampai miliaran ini. Contoh, create database private DB. Untuk membuka sebuah database dapat menggunakan perintah berikut ini. Use nama database, contoh use private DB. Perintah untuk membuat tabel baru adalah create tabel, nama tabel, lalu strukturnya seperti apa. Contoh, misalkan kita menyimpan data anggota yaitu nomor, nama, email, alamat, kota. Sedangkan strukturnya seperti tabel di bawah ini. Kita lihat dulu. Nah, ini struktur yang akan kita buat. Nomor NT6 atau angka, kita mengambil angka. Nama dengan karakter maksimal 40. Email dengan karakter maksimal 255. Alamat dengan karakter 80. Kota karakter dengan 20. Jadi perintah MySQL untuk membuat tabel seperti di atas adalah create tabel anggota. Kita membuat sebuah tabelnya semua dulu. Kita buat seperti wadahnya. Kemudian kita buat field-fieldnya. Jadi field yang pertama itu nomor INT6 not null primary key. Primary key adalah sebuah kunci ya kalau di dalam tabel ya. Nama, char, email seperti contoh di atas ini. Kita lanjut dulu. Nah, ini untuk insert ya teman-teman. Untuk memasukkan sebuah baris atau record ke dalam MySQL adalah sebagai berikut. Insert into nama tabel, values, kolom-kolomnya yang tadi, field-field yang kita buat tadi. Contohnya seperti ini. Insert into anggota, value 1 tadi di field nomor, koma dbiu tadi di kolom nama, koma petik db@hotmail.com di kolom email atau di field email. Kemudian Jalan Lebak Rejo itu di field alamat. Terus di Nganjuk tadi di field kota ya teman-teman. Lalu untuk menampilkan isi tabel dapat ditampilkan dengan menggunakan perintah select. Cara penulisan perintah select adalah select kolom from nama tabel, atau bisa kalau bisa mau seluruhnya select bintang from nama tabel. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan coba dulu teman-teman. Pastikan dulu. Kita akan buat database dulu ya teman-teman. Baik, lebih simpelnya kita buat di phpMyAdmin bawaan exam ya teman-teman ya. Kita buka localhost /phpMyAdmin di tempat kalian. phpMyAdmin. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman di tempat saya.
sudah muncul, tapi ada beberapa error. Kita coba nanti teliti lagi. Kita masuk ke SQL, teman-teman. SQL. Nah, di sini kita tuliskan perintahnya ya, teman-teman. Create database private DB. Go. Ada apa ini, teman-teman? Versi for the truck near. Oh, kita kurang A, teman-teman, di sini. Nah, kita go lagi. Nah, ini sudah tercreate, teman-teman. Create provide DB sudah muncul di sini. Nah, lalu kita masuk ke SQL lagi. Bagaimana kalau kita mau menggunakan tabel tersebut? Kita contoh yang ini ya, teman-teman. Use private DB. Koma. Nah, maka kita sudah ke private DB ini, teman-teman. Kalau di PHP ini tinggal klik di sini aja sih, simple. Cuma ini kita harus juga perlu pemahaman dengan sintaknya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, perintah selanjutnya itu menggunakan create. Oke, kita ke SQL lagi. Kita tuliskan create table anggota. Kemudian kurung buka, kita tutup dulu biar nggak lupa, titik koma. Kemudian di dalam kurung kita tuliskan nomor spasi int dalam kurung 6 untuk 6 angka. Kemudian not null, bahwa nomor ini tidak kosong. Kemudian primary key koma spasi nama, kecil ya teman-teman biar sama, char, tipenya char dengan maksimal 40, tutup kurung, not null, koma lagi, nama. Oh, nama sudah. Yang belum, yang kelewatan apa ini? Oh, email ya sekarang ya. Email char dalam kurung 255 tutup kurung, not null. Kemudian koma, alamat, karakter 80 tutup kurung, not null, koma, alamat sudah, kota ya, kota, tipenya karakter dengan 20 karakter maksimal, not null. Kemudian tutup kurung, sudah ya, sudah. Kemudian kita go, teman-teman, kita go. Oh, ada yang salah, teman-teman. Database selected. Oh, kita belum ke database-nya, teman-teman. Kita copy dulu. Kita masuk ke database. Kita masuk ke private DB. Ignore all. Kemudian ke SQL-nya. Kita paste di sini, teman-teman. Kita go. Nah, berarti kita membuat tabel di private DB. Begitu ya, teman-teman. Kita bisa klik di sini. Ignore all. Lalu ke struktur. Nah, ini sudah, teman-teman. Sudah jadi tabel kita. Seperti ini ya. Sama persis. Kemudian lanjut. Bagaimana kita mengisi sebuah tabel. Ini kalau kita browse, ini masih kosong, teman-teman. Nggak ada isinya. Lalu kita ke SQL lagi. Kita coba isi, teman-teman. Kita isi insert dengan perintah insert. Into, nama tabelnya apa? Anggota. Kemudian values, kurung buka, kurung tutup. Di dalam kurung kita tulis petik 1 untuk nomor, petik DB Ayu, petik koma
alamat email ya teman-teman, debi@hotmail.com. Kita kecilin sedikit. Ini biar kelihatan semua. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini dipetik dulu ya teman-teman, koma, alamat Jalan Lebak Rejo 7. Petik lagi, koma, kota Nganjuk. Petik, titik, koma. Nah, ini kita bisa logiknya masukkan data ke anggota dengan data di dalamnya, yaitu 1 debi@hotmail, Jalan Lebak untuk alamat, dan Nganjuk untuk kota. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa juga nanti ketika sebelum value kita isi dengan field tertentu teman-teman, yaitu di sini kira-kira. Tapi nanti saja ya teman-teman, kita sesuaikan dengan materi kita dulu. Oke, kita go teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Row inserted. Oke, kita ke SQL lagi. Sekarang cara menampilkan isi tabelnya teman-teman, yaitu select kolom yang mau kita tampilkan from anggota. Nah, ini tidak perlu ya teman-teman. Titik, koma. Nah, kalau dengan bintang ini semua kolom akan dipanggil teman-teman. Kita contohkan, go ya. Nah, muncul ya teman-teman yang kita insert tadi di sini. Dia sudah muncul di sini. Nah, gimana kalau kita mau menampilkan field tertentu teman-teman? Caranya tinggal kita select kolomnya saja. Semisal mau menampilkan nomor dan namanya, kita select nomor, koma, nama. Sudah, gini aja, kemudian di go. Nah, yang tampil cuma nomor dan nama ya teman-teman. Seperti ini. Sangat mudah ya teman-teman. Semoga kalian bisa memahami pelan-pelan, santai saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah ya teman-teman, kita contohkan tadi. Terus ini cara menghapus record. Oke, kita pelajari dulu, kita baca dulu. Menghapus record. Untuk menghapus suatu record dengan kriteria tertentu digunakan perintah sebagai berikut dengan sintaks seperti ini. Delete from nama tabel where kriterianya apa. Jadi contohnya seperti ini, menghapus record dari tabel anggota yang bernomor 3, delete from anggota where nomor 3. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kita bisa contohkan dulu, kita masukkan data-data dulu yang banyak. Kita masukkan ya tadi ya teman-teman ya. Ignore all, kita pilih insert. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan nama tabelnya teman-teman. Insert into anggota, kemudian field-fieldnya apa ditulis di sini yang mau diisikan. Jadi kalau kita tidak mau mengisikan kota ya bisa teman-teman. Nanti tinggal diurutkan di sini. Gitu. Kita isikan nomor 2, kemudian nama Anto, kemudian alamat email anto@gmail.com, kemudian nama alamatnya bebas ya, alamat bebas, kota juga bebas, kota Semarang. Oke, kita go ya teman-teman. Sudah ini. Nah, sekarang kita mau mendelete Anto ini ya, nomor 2. Kita masuk ke SQL lagi. Kita masuk ke SQL, kita delete Anto ya teman-teman. Delete from anggota where kriterianya apa? Anto nomor berapa tadi ya? Nomor 2. Nomor where nomor sama dengan 2 titik koma. Simple ya teman-teman, cuma seperti ini. Kita go. Nah, sukses teman-teman. Kita cek ini. Kita cek dulu. Anto masih ada enggak nih? Select bintang from anggota. Go. Nah, Anto udah hilang teman-teman. Udah enggak ada nih. Kita delete juga DB Ayu ya. Coba ya. Atau enggak usah sih.
nggak usah ding. Kita modif aja si DBIO ini. Untuk memodifikasi atau merubah isi record tertentu adalah dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Update, nama tabel, set, kolom yang ingin diubah, kemudian kolom kedua yang ingin diubah, berikutnya sampai berikutnya boleh, where kriterianya apa. Bisa begitu. Kita contohkan teman-teman. Kita akan merubah si DBIO ini ya. Update, nama tabel anggota, set, alamat kita ubah, semisal jadi alamatnya Semarang, koma ke ini kotanya ya teman-teman, kotanya Semarang, alamatnya kita ubah, alamatnya Ambarawa. Nah, kondisinya apa ini kriterianya? Where, di mana nomor sama dengan 1. Nomor si DB kan 1 ya. Jadi begitu kita go. Nah, ini sudah sukses. Kita browse nih teman-teman. Kita coba lihat data DB. Nah, data DB udah berubah tuh. Alamat Ambarawa, kotanya jadi Semarang. Jadi begitu teman-teman. Kita lanjut lagi. Materi 3. Menghubungkan PHP dengan MySQL. Oke, untuk materi ini mungkin kita akan lanjut di sesi berikutnya. Karena waktunya sudah habis. Silahkan pahami dulu video-video sebelumnya sebelum kita lanjut untuk menghubungkan PHP dan MySQL ini teman-teman. Jadi begitu saja kita akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.